Husain bin Mansur al-Hallaj. Abad ketiga Hijriah adalah abad yang paling monumental dalam sejarah teologi dan tasawuf. Lantaran, pada abad itu cahaya Sufi benar-benar bersinar terang. Para Sufi seperti Sari As-Sakati, Al-Harits Al-Muhasibi, Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Husain bin Mansur al-Hallaj, Abu Bakar As-Shibli dan ratusan Sufi lainnya. Di tengah pergolakan intelektual, filsafat, politik dan peradaban Islam ketika itu, tiba-tiba muncul sosok agung yang dinilai sangat kontroversial oleh kalangan fuqaha, politisi dan kalangan Islam formal ketika itu. Bahkan sebagian kaum Sufi pun ada yang kontra, yaitu sosok Al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Sosok yang kelak berpengaruh dalam peradaban teosofi Islam, sekaligus menjadi watak misterius dalam sejarah tasawuf Islam. Nama lengkapnya adalah Al-Husain bin Mansur, populer dipanggil dengan Abul Mughits, berasal dari penduduk Baida Persia, lalu berkembang dewasa di Wasit dan Irak. Menurut catatan As-Sulami, Al-Hallaj pernah berguru pada Al-Junaid Al-Baghdadi, Abul Husain An-Nuri, Amr Al-Maki, Abu Bakar Al-Fuati dan guru-guru lainnya. Walaupun ia ditolak oleh sejumlah Sufi, namun ia diterima oleh para Sufi besar lainnya seperti Abul Abbad bin Atta, Abu Abdullah Muhammad Khafif, Abul Qasim Al-Junaid, Ibrahim Nasru Abbasi. Mereka memuji dan membenarkan Al-Hallaj, bahkan mereka banyak mengisahkan dan memasukkannya sebagai golongan ahli hakikat. Bahkan Muhammad bin Khafif berkomentar, Al-Husain bin Mansur adalah seorang alim Rabbani. Pada akhir hayatnya yang dramatis, Al-Hallaj dibunuh oleh penguasa zalim ketika itu, di dekat gerbang At-Tak pada hari Selasa di bulan Zulqa'dah tahun 309 Hijriah. Kelak pada perkembangannya, teori-teori tasawuf yang diungkapkan oleh Al-Hallaj berkembang lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Arabi, Al-Jili, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahkan gurunya sendiri Al-Junaid punya risalah, semacam surat-surat Sufi, yang pandangan utuhnya sangat mirip dengan Al-Hallaj. Sayang risalah tersebut tidak terpublikasi luas, sehingga, misalnya mazhab Sufi Al-Junaid tidak difahami secara komprehensif pula. Menurut Profesor, Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, kalau orang membaca Rasailul Junaid, pasti orang akan faham tentang pandangan Al-Hallaj. Pandangan Al-Hallaj banyak dikafirkan oleh para fuqaha, yang biasanya hanya bicara soal halal dan haram. Sementara beberapa kalangan juga menilai kesalahan Al-Hallaj, karena ia telah membuka rahasia Tuhan, yang seharusnya ditutupi. Kalimatnya yang sangat terkenal hingga saat ini, adalah Ana Al-Haq, yang berarti, Akulah Allah. Tentu, pandangan demikian menjadi heboh. Apalagi jika ungkapan tersebut dipahami secara sepintas belaka, atau bahkan tidak dipahami sama sekali. Para teolog, khususnya Ibnu Taimiyah tentu mengkafirkan Al-Hallaj, dan termasuk juga mengkafirkan Ibnu Arabi, dengan tuduhan keduanya adalah penganut wahdatul wujud atau panteisme. Padahal dalam seluruh pandangan Al-Hallaj, tak satu pun kata atau kalimat yang menggunakan wahdatul wujud, atau kesatuan wujud antara hamba dengan Khalik. Wahdatul wujud atau yang disebut panteisme hanyalah penafsiran keliru secara filosofis atas wacana-wacana Al-Hallaj. Bahkan yang lebih benar adalah wahdatus syuhud, kesatuan penyaksian. Sebab yang manunggal itu adalah penyaksiannya, bukan zatnya dengan zat makhluk. Para pengkritik yang kontra Al-Hallaj, menurut Kiai Abdul Ghafur, Sufi kontemporer dewasa ini, melihat hakikat hanya dari luar saja. Sedangkan Al-Hallaj melihatnya dari dalam. Sebagaimana Al-Ghazali melihat sebuah bangunan dari dalam dan dari luar, lalu menjelaskan isi dan bentuk bangunan itu kepada publik, sementara Ibnu Rushdi melihat bangunan hanya bentuk luarnya saja, dan menjelaskannya kepada publik pula. Tentu jauh berbeda kesimpulan Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Setidak-tidaknya ada 3 kelompok besar dari kalangan ulama, baik fuqaha, maupun sufi terhadap pandangan-pandangan Al-Hallaj ini. Mereka ada yang langsung kontra dan mengkafirkan, ada pula yang secara moderat tidak berkomentar, dan ada yang langsung menerima dan mendukungnya. Kontroversi Al-Hallaj, sebenarnya terletak dari sejumlah ungkapan-ungkapannya yang sangat rahasia dan dalam, yang tidak bisa ditangkap secara substansial oleh mereka, khususnya para fuqaha, atau ahli syariat.
Sehingga Al-Hallaj dituduh anti-syariat, lalu ia harus disalib. Padahal tujuan utama Al-Hallaj adalah bicara soal hakikat kehambaan, dan ketuhanan secara lebih transparan. Tudingan bahwa Al-Hallaj penganut wahdatul wujud, semata juga karena tidak memahami wahana puncak-puncak ruhani Al-Hallaj, sebagaimana dialami oleh para sufi. Banyak sekali wacana tasawuf yang mirip dengan Al-Hallaj. Dan Al-Hallaj tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah, sebagaimana pengakuan Firaun dirinya adalah Tuhan. Dalam sejumlah wacananya, Al-Hallaj senantiasa menyatakan dirinya adalah seorang hamba yang hina dan fakir. Apa yang ditampakkan oleh Al-Hallaj adalah situasi di mana wahana ruhaninya menjadi dominan, sehingga kesadarannya hilang, sebagaimana mereka yang sedang jatuh cinta di puncaknya, atau mereka yang sedang terkejut dalam waktu yang lama. Al-Hallaj tetap berpijak pada pandangan Al-Fana, Fanaul Fana, dan Al-Baka, sebagaimana dalam wacana-wacana sufi lainnya. Al-Hallaj juga tidak pernah mengajak umat untuk melakukan tindakan hulul. Sebab apa yang dikatakan semuanya merupakan penyaksian kepada Allah atau sebagai kontemplasi seorang sufi yang sangat dalam. Sejarawan Al-Baghdadi mengisahkan tragedi kematian dan peradilannya. Ketika mereka hendak membunuh Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, para fukaha dan ulama dihadirkan, sementara Al-Hallaj diseret di hadapan Sultan. Para dewan kepolisian juga dihadirkan di sisi barat, tepatnya di hari Selasa, bulan Zulqa'dah minggu kedua, tahun 309 Hijriah. Ia dicambuk sekitar 1000 kali cambukan, lalu kedua kakinya dipotong, menyusul kedua tangannya, lalu lehernya ditebas. Lalu tubuhnya dibakar dengan api. Kepalanya yang dipenggal itu diangkat, ditunjukkan kepada publik dalam kerangkeng besi, sementara kedua tangan dan kakinya diletakkan di sisi kepalanya. Ketika Al-Hallaj mendekati saat-saat penyaliban, ia membisikkan kata-kata, "Wahai yang menolong kefanaan padaku, tolonglah diriku dalam kefanaan. Tuhanku, engkau mengasihi orang yang menyakitimu, maka bagaimana engkau tidak mengasihi orang yang lara dalam dirimu, cukuplah yang satu menunggalkan yang satu baginya." Sebelum meninggal dengan hukuman tragis itu, Al-Hallaj mengalami hidup dari satu tahanan ke tahanan lainnya, akibat iri dan kedengkian para fukaha, dan para ulama yang merasa tersinggung oleh pengaruh Al-Hallaj yang mulai meluas. Bisa jadi penguasa sangat terpengaruh pula oleh bahaya masa Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj harus dihukum mati dengan disalib, sebagaimana pernah ia ramalkan sendiri, adalah karena ia harus menghadapi ketidakberdayaan kekuasaan. Tetapi sekali lagi, Al-Hallaj adalah penganut amaliyah syariat yang sangat patuh, yang digambarkan sebagai sosok yang hafiz Al-Quran, tekun sholat sepanjang malam, puasa sepanjang siang, dan melakukan ibadah haji berulang kali. Hukuman mati baginya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan legitimasi bahwa dirinya salah dan benar. Tragedi Al-Hallaj menjadi hikmah yang luar biasa dalam perkembangan tasawuf. Mereka akan memahami substansi Al-Hallaj, manakala mereka juga menjalankan dan merasakan apa yang dialami oleh Al-Hallaj. Sekadar memvonis Al-Hallaj begini dan begitu, tanpa pernah menghayati substansi terdalam dalam praktek sufistik, siapapun akan selalu gagal memahaminya. Ada ungkapan sufi yang sangat arif dan bisa jadi renungan kita bersama untuk sekedar merasakan sedikit dari rasa Al-Hallaj. Orang yang sedang tenggelam di lautan, tidak akan pernah bisa bicara, bercerita, berkata-kata, tentang tenggelam itu sendiri. Ketika ia sudah keluar dari tenggelam, dan sadar, baru ia bicara tentang kisah rahasia tenggelam tadi. Ketika ia bicara tentang tenggelam itu, posisinya bukan lagi sebagai amalia tenggelam, tetapi sekadar ilmu tentang tenggelam. Bedakan antara amal dan ilmu. Sebab banyak kesalahpahaman orang yang menghayati tenggelam, tidak dari amalnya, tetapi dari ilmunya. Maka muncullah kesalahpahaman dalam memahami tenggelam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.